Shalom adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Sehat dan pasti baik-baik aja kan di rumah masing-masing? Pasti dong Kak. Oke. Sekarang kakak mau tanya siapa yang sih udah siap untuk kita memuji dan menyembah Tuhan mulai ibadah kita hari ini? Boleh angkat tangannya. Oke, yang siap seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita mau apa? Berdoa. Tapi Kak Loren sebelum berdoa kelihatannya kakak ada yang lupa deh Kak. Apa tuh Kak? Ini Kak, di ibadah kita, setiap ibadah kita punya syarat ya Kak ya. Iya, apa tuh Ada Kak? 2 syarat. Yang pertama untuk adik-adik itu harus duduk dengan rapi. Bener banget. Oke, duduk dengan rapi. Yang kedua adik-adik harus dengerin firman dengan sungguh-sungguh. Oke, bisa adik-adik? Bisa Kak. Yang bisa boleh kasih jempol virtual. Kok virtual sih Kak? Salah Kak, bang virtual. Jempol Apa dong, dari Kak? rumah masing-masing. Iya bener banget Kak. Oke, karena itu sebelum kita mulai tadi seperti yang Kak Juan bilang kita mau berdoa. Oke, yuk adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Oke, yuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Kau mau mulai ibadah kami, biar Tuhan Kau sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Adik-adik yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Oke Kak, sebelum kita mau memuji Tuhan ya Kak, kita harus sebutin ya kita dulu Wah, dong ya setuju Kak. Kak, setuju Kak. Jangan semangat ya adik-adik. Oke. Ayo, Kingdom Kids, yes! Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Ayo Kak. Ayo Kak. Anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, menjubahkan pengampunan, terungkapkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yuk sama-sama dari awal ya adik-adik. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, menciptakan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, menjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik buat Tuhan Yesus. Oke, kakak mau tanya nih, adik-adik percaya nggak kalau kita punya Tuhan yang besar? Yang percaya bisa sorakan haleluya. Bisa kasih tepuk tangan yang lebih baik buat Tuhan Yesus. Ayo Kak. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah
suka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Mari nyanyikan besar. Oke, adik-adik kakak mau tanya siapa yang sih udah siap untuk kita mau menyembah Tuhan, boleh angkat tangannya? Wah, oke. Yuk adik-adik yang siap, hari ini kita mau masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kakak aja kita mau sama-sama belajar, tutup mata kita mau sama-sama angkat tangan kita mau belajar nyanyi buat Tuhan, oke? Kita mau keluarin suara kita mau nyanyi buat Tuhan. Kakak mau kita sama-sama nyanyi pujian ini, sama-sama kita mau katakan how great is our God Jesus. Great is our God. Sing with me, how great is our God. Katakan, and all will see how great is our God. Katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sekali lagi buat Tuhan sambil angkat tangan, sama-sama katakan how great is our God. Sama-sama katakan, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yuk adik-adik nyanyi buat Tuhan, sama-sama katakan Jesus name above all name. You are worthy of our praise. Katakan, my heart will sing how great is our God. Sekali lagi buat Tuhan nyanyi Jesus name above all name. You are worthy of
Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri Tuhan pada setiap kami hari ini. Kalau hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan setiap firman-Mu. Biar Tuhan Kau persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, biar kami mau fokus mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Kingdom Kids. Wah, hari ini kita bertemu lagi di hari Minggu. Kita semua mau ibadah sama-sama, kita semua mau dengerin firman sama-sama. Siapa yang siap mendengarkan firman pada hari ini boleh lambaikan tangan. Nah, kau yakin dan percaya semua pasti siap mendengarkan firman hari ini. Nah, sekarang kau mau tanya, siapa yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangan. Ya, kakak harap semua adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik tetap bersuka cita, tetap bersemangat untuk ibadah sama Tuhan, apalagi dengerin firman Tuhan. Nah, judul firman hari ini adalah Jehovah Syapat atau Tuhan Hakim yang adil. Siapa di sini yang tahu hakim? Seorang hakim, siapa yang pernah melihat hakim? Nah, biasanya hakim itu kerjanya di mana ya? Ada yang tahu? Iya, hakim itu biasanya kerjanya di pengadilan. Terus, hakim itu tugasnya ngapain ya? Ada yang tahu? Apa? Ya, bener banget. Nih, Kauli mau jelasin ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim adalah orang yang mengadili perkara. Nah, di dalam pengadilan tentunya. Contoh nih, keputusan yang diputuskan oleh hakim itu tidak dapat diganggu gugat. Nah, biasanya nih tugasnya hakim juga nih memutuskan orang itu bersalah atau enggak. Memutuskan bahwa seseorang itu bersalah atau enggak. Nah, kalau bersalah biasanya dapat hukuman atau dapat sanksi. Tapi kalau ternyata tidak terbukti bersalah, maka seorang itu akan dilepaskan atau dibebaskan. Nah, itu tugas seorang hakim. Sekarang kita mau baca di Mazmur 7 ayat 1 sampai 12. Judulnya adalah Allah Hakim yang Adil. Kauli bacain dari sini, adik-adik baca dari rumah masing-masing ya. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dan murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Nah, dalam Mazmur ini Daud dituduh telah merancangkan tindakan pengkhianatan terhadap kehidupan Saul, bahwa ia menyusun
dan menghayalkan atau menyusun rencana untuk menurunkan Saul dari tahtanya serta ingin membunuh Saul. Dan mereka menuduh bahwa untuk melaksanakan semua itu ia melancarkan perang melawan Saul. Nah, semua tuduhan ini ya adik-adik, ini ditujukan kepada Daud. Tapi apa yang dilakukan Daud? Ia tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal ini. Bahkan gini, dia gak pernah melakukan kecurangan. Daud ini sangat membenci pikiran seperti itu. Daud tidak pernah membalaskan yang jahat kepada Saul, meskipun Daud mempunyai kesempatan untuk mencelakakan Saul, meskipun Daud mempunyai kesempatan untuk mengkhianati Saul, tapi Daud tidak pernah melakukannya terhadap Saul, bahkan terhadap orang-orang yang jahat kepada Daud. Artinya apa? Artinya semua tuduhan yang dituduhkan kepada Daud itu tidak terbukti dan Daud tidak bersalah. Nah, memang gak mudah untuk membuktikan bahwa seorang itu benar atau salah, tapi Daud mampu menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tadi yang dilakukan oleh Daud? Ada yang tahu? Iya, Daud berdoa supaya Tuhan membelanya. Sekali lagi ya, Daud berdoa supaya Tuhan membelanya. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa Daud karena Daud terbukti tidak bersalah. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik, siapa yang pernah mengalami kejadian seperti Daud? Tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kesalahan, tapi dituduh melakukan kesalahan. Nah, terjepit karena tuduhan-tuduhan itu. Misal nih, orang lain yang ngelakuin, tapi adik-adik yang dituduh, adik-adik yang disalahkan. Pernah? Paling simpel nih, kalau adik-adik punya adik atau punya kakak, nah kakaknya adik-adik yang melakukan kesalahan, misal mecahin vas bunga, misal apalagi nggak beresin mainan, tapi apa? Justru adik-adiklah yang dituduh melakukan kesalahan. Nah, siapa yang pernah ngalaminnya? Kira-kira perasaannya gimana? Sedih nggak? Sedih banget. Nah, tapi apa? Kita harus belajar seperti Daud. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan Tuhan melihat. Meskipun gak ada seorang pun melihat kalau kita melakukan kebenaran, tapi gini, ada satu pribadi yang selalu melihat kita, yang gak pernah luput dari kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dia selalu melihat kita dan gini, dia akan menilai apakah kita benar atau salah. Nah, itu adik-adik cerita hari ini. Nah, dalam keadaan seperti itu, sekali lagi kita harus ingat bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Nah, bagian kita apa? Bagian kita tidak boleh menghakimi orang lain juga. Meskipun kita tahu orang lain salah, tapi gini, kita tidak boleh menghakimi orang lain juga. Biar Tuhan yang menghakimi, biar Tuhan yang menilai setiap perbuatan manusia. Nah, ayat hafalannya ada di mana nih? Ayat hafalannya ada di Mazmur 7 ayat 12. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Jadi adik-adik, Tuhan kita, Allah kita adalah hakim yang adil. Jadi adik-adik gak perlu takut meskipun gak dibela oleh manusia, tapi kalau adik-adik berdoa sama Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan yang bela. Amin buat firman Tuhan hari ini. Yuk kau diajak untuk kita datang sama Tuhan. Sekali lagi kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang bertahta atas kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan
hakim yang adil dalam hidup kami. Biarlah seluruh kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan bagian kami Tuhan, kami mau berdoa, kami mau menyerahkan apa yang kami lakukan supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.